Halo, aku Nelly, umurku 15 tahun. Ini adalah kisah pembalasanku kepada ayah. Dia telah melanggar ruang pribadiku. Aku tak menyangka sikapnya akan begini. Aku tidak bisa membiarkannya. Tapi, izinkan aku bercerita dari awal. Ibuku meninggal saat aku masih kecil, dan ingatanku tentangnya sedikit sekali. Kalau ayahku, dia dulu adalah seorang polisi, selalu sibuk dan jarang pulang. Aku dirawat nenekku yang suka sekali memberiku makan. Itu sudah seperti hobinya. Dan aku suka semua jenis makanan, seperti pancake, donat, burger keju, dan pizza. Jadi, sejak kecil, berat badanku sudah berlebih. Saat SD, temanku cuma sedikit, dan makanan menjadi semacam pelarianku. Tapi kemudian, nenekku meninggal. Dan bagiku, bisa dibilang, makanan menjadi pengingat tentang masa-masa indah kami bersama saat aku kecil. Ketika merasa kesepian atau cemas, aku selalu mengambil apa saja yang tersedia di kulkas dan melahapnya sendiri. Saat umur 14, berat badanku sekitar 90 kilogram, dan gaya hidupku sama sekali tidak sehat dan tidak aktif. Aku berusaha menghindari cermin dan tidak terlalu memikirkan penampilanku. Aku lebih suka fokus pada pelajaran, terutama pelajaran sastra dan sejarah seni. Dan ya, aku juga menghindari kegiatan di luar rumah. Tapi, banyak hal berubah saat ayahku pensiun. Dia pernah menjalani tugas militer sebelum menjadi polisi, dan dia sangat aktif. Bahkan, terkadang terlalu aktif. Sayangnya, setelah pensiun, seluruh perhatiannya ditujukan kepadaku. Sepertinya ayah mencoba menebus ketiadaannya saat aku masih kecil. Tapi, perhatian ayah sering terasa aneh, dan masalah utama ayah tentu saja penampilanku. Dia sering menyinggung berat badanku dan menyarankan beragam program latihan. Tapi aku tak pernah mau membahasnya. Suatu hari, di sekolah, ada undangan bagi para murid untuk jalan-jalan ke Eropa selama musim liburan 3 bulan lagi. Aku ingin sekali ikut. Aku yakin ayahku bisa membayar biayanya dengan mudah, dan aku bersemangat sekali. Tapi, saat aku sampai rumah dan menceritakan tentang perjalanan Eropa itu, dia tampak kecewa. Ternyata, dia sudah mendaftarkanku untuk ikut ke kemah penurunan berat badan selama liburan, tanpa bertanya kepadaku. Aku terkejut sekali. Tapi niatku untuk pergi ke Eropa jauh lebih tinggi dibanding niat untuk mengekspresikan rasa marah. Oleh karena itu, aku menahan emosi dan mengutarakan pendapatku. Mengunjungi Eropa adalah kesempatan besar untuk belajar sejarah seni yang bisa kupakai saat kuliah kelak. Dan aku sudah bercita-cita mengunjungi museum di Paris dan Roma sejak masih kecil. Akhirnya, ayahku berubah pikiran. Dia setuju untuk membatalkan kemah dan membiayai perjalananku dengan satu syarat. Aku harus menurunkan setidaknya 15 kilogram dalam 3 bulan. Aku harus mengikuti semua arahan diet dan olahraga darinya. Dan aku setuju, tapi bukan cuma karena itu permintaan ayah. Aku juga ingin menyingkirkan lemak berlebihku karena ada satu anak laki-laki, Josh, yang pasti akan ikut ke Eropa juga. Aku sudah lama menyukainya, tapi sering merasa tidak aman dan terlalu terpesona di dekatnya. Dan pikirku, jika berat badanku turun, berada di dekatnya akan terasa lebih mudah. Jadi, keesokan harinya, ayah membangunkanku pukul 5.30 pagi. Dia sudah menyusun tempat olahragaku di basement dan halaman belakang, bentuknya seperti halang rintang yang harus kulalui setiap pagi, apapun yang terjadi, tanpa pengecualian. Aku harus bangun, berlari mengitari rumah, lalu push up, panjat tali, lompat ban, dan pull up di taman. Lalu melakukan latihan rutin di basement. Baru kemudian aku diizinkan mandi dan makan sarapan sehat porsi kecil rendah kalori. Selama minggu pertama siksa dunia ini, aku hampir tidak mampu menggerakkan tangan dan kakiku. Semua otot tubuhku sakit. Bahkan, otot-otot yang tak pernah kurasakan. Ayah juga terkadang membentakku dengan kata-kata tajam. Dia memperlakukanku seperti tentara dan menikmatinya. Aku terintimidasi sekali dan sering menangis. Selain itu, ayahku agak terobsesi dalam membatasi menu makanku. Dia membuatkan bekal untuk dibawa ke sekolah yang isinya brokoli dan wortel. Membaca label nutrisi di bungkus makanan, menghitung kaloriku di siang hari, dan menonton tutorial diet di YouTube. Tapi lucunya,
Ayahku malah terus makan makanan cepat saji. Kami makan malam bersama hampir setiap malam. Aku makan wortel dan ikan kukus, sementara dia melahap sayap ayam dengan kentang goreng kesukaannya, roti, es krim, dan makanan enak lainnya. Ayah bilang dia pantas makan semua itu karena tubuhnya bugar. Ayah jelas sengaja mengejekku, dan dia mencoba membuatku marah. Tapi sikapnya justru membuatku merasa lebih lemah. Jujur saja, aku terpikir untuk menyerah. Perjalanan ke Eropa tidak terlihat keren dan menarik lagi dibanding secuil coklat. Tapi kemudian aku ingat Josh, jadi aku terus bertahan. Teman-temanku di sekolah, Mike dan Shannon, menyadari perubahan di diriku. Aku mulai terlihat lelah. Mereka mengkhawatirkanku dan curiga aku punya gangguan makan. Bahkan guru BK di sekolah bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin ku bicarakan? Tapi aku malu menceritakan perjanjianku dengan ayah dan cuma bilang, sekarang aku menjalani gaya hidup sehat. Dalam 2 bulan, semuanya menjadi lebih mudah dan aku mulai terbiasa dengan gaya hidup baru ini. Aku bahkan menyukainya dan hasilnya tampak jelas. Beratku turun 10 kilogram. Bahkan kini aku lebih mudah bernapas. Tapi, di suatu akhir pekan, ayahku mengadakan pesta bakar daging di halaman belakang rumah kami untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-55. Semua sahabat dan teman kantornya diundang. Para tamu menikmati daging bakar, kue, dan lainnya, sementara aku hanya menikmati apel dan air. Di tengah acara, ayah memintaku memotret dia dan teman-temannya, lalu memberikan ponselnya kepadaku. Sementara ayahku sibuk mengobrol, aku melihat galeri foto di ponsel untuk memastikan hasil fotoku bagus. Dan aku tak sengaja membuka sebuah aplikasi misterius. Aku melihat video. Video yang sepertinya kulkas dari kulkas kami. Aku melihat video itu sebentar dan menyadari ayah punya alat untuk mengawasi situasi di sekitar kulkas kami sepanjang waktu. Dan aku melihat diriku di video saat mengambil sesuatu di kulkas. Aku terkejut dan kecewa. Teganya ayah melakukan hal yang menyebalkan begini. Tapi aku tidak membahas penemuanku ini dengan ayah. Aku justru memeriksa kulkas dengan hati-hati dan melihat tempat kamera disembunyikan. Lalu aku menutup kulkas dan berpura-pura menikmati pesta. Aku marah sekali. Selama ini, aku mengikuti program diet dan aturan bodohnya seperti orang gila. Tapi ayah masih belum puas. Maksudku, ada kamera di kulkas. Yang benar saja, mana ada ayah yang seperti itu. Malam harinya, aku duduk di kamar bersama Mike dan Shannon dan akhirnya menceritakan kisahku tentang ayah dan kamera di kulkas. Aku tidak pernah meluapkan isi hati setelah nenek meninggal 5 tahun lalu. Dan kini, aku duduk menangis di depan teman-temanku. Mereka sangat prihatin, dan malam itu, kami mendapatkan rencana pintar. Minggu berikutnya, saat ayah pergi, aku mengajak Mike ke rumah. Dia memakai jaket dan topeng. Kami mendandani Mike seperti perampok yang masuk rumah. Aku membuka kulkas, berpura-pura mengambil makan, lalu Mike menyerangku dari belakang dengan pisau mainan. Kami berakting seolah aku diserang. Aku berteriak minta tolong, menangis, dan memanggil ayah tepat di depan kamera di dalam kulkas. Lalu aku jatuh ke lantai, dan Mike menutup kulkas. Kemudian kami tertawa keras, makan malam enak bersama. Lalu, sang perampok pergi dari rumah. 2 jam kemudian, aku mendengar sirene polisi, dan ayahku bergegas ke rumah. Dia terlihat takut sekali. Aku belum pernah melihatnya setakut itu seumur hidup. Sementara itu, aku duduk di sofa dalam keadaan sehat walafiat. Saat dia melihatku masih hidup, dia berlari mendekat, memelukku, dan mulai menangis. Baru kali ini aku melihat ayah menangis. Kemudian, dia menenangkan diri dan memintaku menjelaskan kejadian tadi. Aku mengajaknya ke dapur dan memperlihatkan sisa-sisa prank kami. Aku mengambil kamera tersembunyinya dan bilang, kalau keputusan ayah untuk memasang ini di kulkas tanpa sepengetahuanku merupakan pelanggaran privasi yang tak bisa kuterima dan seharusnya ayah malu. Di saat yang sama, aku juga merasa bersalah karena ayah terlihat khawatir sekali ketika masuk rumah. Sepertinya, ini momen pertama dalam hidupku melihat ayah menunjukkan rasa sayang dan takut kehilanganku. Dia menatapku seolah aku harta yang paling berharga. Dipenuhi kebingungan, dia mengaku dan meminta maaf.
Setelah kejadian itu, sikap ayah berubah total. Kini dia memperbolehkanku melakukan apapun dan bersikap layaknya orang tua yang perhatian dan pengasih. Dan harus kuakui, aku agak merindukan sikap tegasnya. Karena kini aku harus belajar mendisiplinkan diri sendiri. Saat ini, berat badanku sekitar 77 kilogram dan aku berencana melanjutkan perubahan tubuhku menjadi lebih aktif, sehat, dan percaya diri. Aku menyesuaikan diet dan olahraga rutinku agar lebih menyenangkan dan masuk akal. Kisah ini mengajariku banyak hal. Saat kamu mencoba menurunkan berat badan, jangan pedulikan pendapat atau ucapan orang lain, karena kamu melakukannya untuk diri sendiri. Selama berdiet, aku mengenal Joe sedikit lebih dekat, dan dia ternyata biasa saja. Maksudku, aku tak perlu terlalu terobsesi kepadanya. Kalau tentang liburan Eropa setelah prank itu, ayah setuju untuk membiayai liburanku tanpa peduli apakah aku berhasil menjalani program diet buatannya atau tidak. Jadi, 2 minggu lagi, aku akan ke Eropa. Jadi, demikianlah teman-teman. Tolong tulis di komentar, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak sengaja tahu seseorang sedang memata-mataimu dari kulkas di rumah. Dan kalau kamu suka kisahku, klik tombol suka dan berlangganan untuk video lainnya ya.